sama-sama doa ya. Kita mohon Tuhan juga memulihkan, mohon Tuhan juga menguatkan teman-teman yang nggak bisa hadir ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur padamu malam hari ini atas firman yang telah Engkau berikan, firman yang adalah diri Allah sendiri. Dalam pembacaan kami baik secara pribadi maupun bersama-sama, Tuhan kami tahu bahwa sulit memang untuk menyangkal diri yang memikul salib, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan dan menggembalakan kami sampai hari ini. Amati Stephen, Nela, diriku juga Kamaria. Semoga Engkau juga tambahkan kepada teman-teman yang belum bisa hadir, kasih dan iman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke, si Tuhan kita mulai ya. Mungkin baca sama-sama aja untuk sub poinnya ini ya, sehingga kita juga bisa diingatkan kembali ya. Oke, Yohanes pasal 14 2, Yesus disalibkan, Kristus bangkit, pergi mempersiapkan jalan untuk membawa manusia ke dalam Allah dan menjadi roh itu yang tinggal dan hidup di dalam kaum beriman untuk membangun tempat kediaman Allah ya. Berhuninya hayat, bangun tempat kediaman Allah. Satu, calon Allah Tritunggal untuk menghasilkan tempat tinggalnya. Yesus pergi melalui kematian dan Kristus datang dalam kebangkitan untuk membawa kaum beriman ke dalam. Amin ya. Jadi ini adalah satu misalnya kita bisa ambil adalah garis besar daripada pembacaan yang akan kita baca. Amin ya. Oke, kita boleh baca bergantian, satu orang mungkin 2 ayat ya gitu. Si Tuhan dimulai dari aku ya. Pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Simon, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Allah Tritunggal menyalurkan dirinya ke dalam kaum beriman. Bapa terwujud dalam Putra, tampak di antara kaum beriman. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Oke, bentar ya. Ini juga adalah ayat yang sangat baik, ayat 10. Oke, lanjut ayat 11 ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, setelah aku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin. Tuhan terwujud dalam Roh itu, tinggal di dalam kaum beriman. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Katakan, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab dia aku yang akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai sendirianku, aku datang kembali kepadamu. 19 ya, Kak. Betul. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Allah tinggal mengatur tempat Tunggal tinggal bersama. tempat tinggal bersama kaum beriman. 21. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Peringatan, penghibur, dan kedamaian. Ayat. Amin. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Amin. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ya, ayat terakhir ya. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Ya, jadi ditutup dan demikian ya bacaan kita. Oke, mungkin aku buka sedikit ya, sharing. Nanti kalau teman-teman mau sharing atau tanya silahkan ya. Jadi kita lihat di pasal 14 ini, ya, 31 ayat menunjukkan bahwa benar-benar mengenai kediaman Allah. Kediaman Allah di mana? Ya, tidak lain tidak bukan di dalam kita. Ya. Jadi kata Thomas ya, ayat 5. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, ini sangat penting ya, juga sering menjadi ayat nas. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Padahal tidak ditanya engkau kemana, tapi Tuhan jawabnya lain ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maknanya apa? Ya berarti memang Tuhanlah jalannya, ya. Tuhanlah kebenaran, Tuhanlah kehidupannya. Jadi hari ini kalau kita lihat kenapa orang bisa murung, orang bisa mengerjakan hal yang lain selain daripada kerja Tuhan, ya bahkan mungkin mereka senang, tapi nggak di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak di jalan yang tepat, mereka nggak di dalam kebenaran, mereka nggak punya kehidupan seperti apa yang Tuhan sampaikan pada ayat 6 ini. Ya benar ya, nggak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Memang Kristen, memang sudah memiliki kehidupan yang bisa dibilang beribadah setiap minggu, iya. Tapi bagaimana sehari-harinya? Apakah sudah menjadi orang yang tinggal dalam Tuhan atau malah merasa oh sudah mampu, sudah cukuplah seminggu sekali. Ya, oke lah aku sudah menjadi orang Kristen, percaya Tuhan, percaya, beriman. Tapi bagaimana punya tempat tinggal? Kayaknya orang nggak mikir sampai ke situ.
Nah, maka kita sebagai orang yang telah tertebus, orang yang telah memiliki pandangan ini, jangan sampai kita kehilangan hak kesulungan, ya, yaitu bisa melihat kepada Bapa. Nah, sekarang kita lihat ya, di ayat yang ke-13 ya, dikatakan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Oke, sekali lagi, jadi Bapa dimuliakan. Kan kalau kita lihat pekerjaan manusia hari ini apa? Yang dimuliakan dirinya, yang dimuliakan mungkin perusahaannya, yang dimuliakan juga mungkin ya orang-orang lain. Tapi hari ini kita hidup sebagai orang Kristen, meskipun kita kuliah, kita bekerja ya, kita apapun yang kita kerjakan, yang dimuliakan harusnya adalah Bapa melalui perkataan, melalui sikap, tingkah laku, dan bagaimana kita hidup. Amin ya. Nah, sampai tadi ayat yang terakhir, jadi kita lihat bahwa katakan ayat 21, ya, siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah ya, jadi ini perbandingan juga. Ya, kita memang memegang perintah Tuhan, kita mungkin tapi nggak sampai melakukan. Nah, maka harusnya kita bisa melihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah melakukan, memegang perintah. Amin ya. Jadi aku mungkin buka sampai di sini, nanti kalau masih ada waktu aku tutup. Apakah ada tambahan atau yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Dari Steven, Eva, atau Ella? Atau sudah cukup? Amin. Ya, silakan. Aku menikmati di ayat 28 atau 27 ya tadi. 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Melalui ayat ini aku menikmati bahwa memang kalau apapun ya di dunia ini ya, kalau kita isi, kita masukkan ke dalam diri kita, masih tetap ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Jadi melalui ayat ini diingatkan kembali bahwa damai sejahtera itu sudah ada pada kita. Amin. Amin. Mulia bagi Tuhan. Thank you, Eva. Ada lagi? Oke. Kalau belum ada, ya. Jadi dirasa sudah cukup. Ya, moga Tuhan terus menambahkan dirinya. Ya, sehingga malam hari ini pembacaan kita bukan hanya sekedar rutinitas, ya, bukan hanya sekedar oh ya ada BFG, oh ya aku harus baca kitab, bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa masing-masing dari kita perlu diisi oleh Tuhan, ya seperti yang Eva katakan. Jadi moga ya setiap firman ya kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman-Nya bukan karena paksaan ya, bukan karena juga ikut-ikutan orang lain ya, bukan karena pendeta A, pendeta B ngomong itu, tapi karena kita sendiri sadar bahwa oh Lord, I need you ya, oh Tuhan aku perlu Engkau. Karena kalau bukan dari kita sendiri, terkadang itu hanya menjadi satu slogan ya, menjadi satu slogan yang terkadang kita lupakan. Oh ya, kakak ini ngomong kita harus datang pada Tuhan, jangan ada yang lain. Iya memang, tapi yang ngalamin kan kakak itu, bukan diri kita sendiri. Nah, maka harus sampai kepada diri kita sendiri yang mengalami, diri kita sendiri yang juga betul-betul merasakan bagaimana diri Allah yang memberikan damai sejahtera. Ya, jadi benar-benar Tuhan pergi, ya, Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia memberikan Roh-Nya, ya, sebagai segala sesuatu kita. Sehingga pada hari ini sampai Tuhan datang kembali nanti, kita adalah orang-orang yang harus memiliki pandangan bahwa seharusnya tidak ada lagi duka, tidak ada lagi hal yang mungkin menghalangi Allah dengan kita. Ya, karena kita sudah melihat, sudah nampak juga dengan jelas bahwa firman ini, katakan ayat 24, ya, katakan apa? Bukan dari aku, ya, bukan dari diri Tuhan sendiri, tapi juga dari Bapa. Dan ini bukan berarti mereka terpisah, tapi justru Allah Tritunggal yang melengkapi dalam kita juga, menjadi segala sesuatu bagi kita ya. Puji Tuhan, oleh karena itu mari kita sama-sama memiliki satu pandangan bahwa Tuhan aku nggak mau sama seperti yang dulu. Ya, sudah sekian lama aku menjadi orang Kristen, tapi kok aku tidak ada perubahan. Maka
marilah ya kita juga mengingatkan teman-teman kita mungkin, ya, saudara, warga yang mungkin juga masih hidup sesuai dengan yang dipandang benar sendiri. Ya, kita ingatkan mereka perlahan-lahan bahwa Tuhan harus menjadi penguasa di dalam kita, karena dialah yang layak juga menjadi segala sesuatu di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Karena itu kalau tidak ada lagi, mari kita berdoa. Ada yang bersedia untuk menutup kita dalam doa malam hari ini? Boleh, Bro? Ya, silakan, Stephen. Oke. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas malam ini, atas hari ini ya Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan, Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul ya Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu setiap harinya ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Engkau berkati Korenat, Kau berkati Cemaria, Engkau berkati Kak Eva, Kau berkati Kak Emma juga ya Tuhan. Juga teman-teman kami yang ada di grup ini ya Tuhan. Kiranya juga grup ini dapat menjadi pembentuk iman kami untuk semakin lagi kepadamu ya Tuhan. Kiranya juga dari kami banyak memenangkan jiwa-jiwa yang belum kepadamu ya Tuhan. Tuhan juga biarlah setiap harinya kami dapat menikmati hari-hari seperti ini ya Tuhan. Kami dapat menikmati firman-Mu setiap hari ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau lancarkan setiap kegiatan kami setiap harinya juga ya Tuhan. Mungkin dari teman-teman ada yang sedang kuliah, Engkau berikan kelancaran semuanya ya Tuhan. Yang kami yang bekerja, Engkau berikan kelancaran dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari-hari yang telah Engkau berikan untuk kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga ingin beristirahat ya Tuhan. Tolong Kau jaga sertai selalu ya Tuhan. Biarlah kiranya firman ini dapat kami jadi pelaku ya Tuhan, bukan saja menjadi pendengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami sudah berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Stephen. Ya, semoga Tuhan jaga kita masing-masing dimanapun berada.